Asal-usul Sungai Serayu. Alkisah, di tanah Jawa terdapat sebuah sungai yang mengalir dari hulu pegunungan Dieng hingga bermuara di Laut Selatan yang letaknya tidak jauh dari Gunung Serandil, tepatnya Dahan Winong. Konon, dahulu di wilayah itu ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Dewanoto. Prabu Dewanoto memimpin dengan sangat arif dan bijaksana. Ia memiliki 2 orang istri. Salah satu istrinya bernama Dewi Kunti. Pernikahan sang Prabu dengan Dewi Kunti Nalibrata menghasilkan 5 orang putra yang sering disebut dengan Pandawa 5. Salah satu putra sang Prabu dari pernikahan tersebut adalah Bima, atau lebih dikenal dengan nama Werkudara. Bima adalah seorang senopati penegak Pandawa, bersifat jujur, gagah berani, berkemauan keras, tidak mudah ditundukkan. Bima juga dikenal memiliki tekad yang keras. Jika ia memiliki keinginan harus tercapai, tidak seorang pun dapat mengurungkan niatnya. Jiwa dan hatinya telah menyatu dengan watak dan sifatnya yang tegas. Ia dikenal dengan semboyan rawe-rawe lantas malang-malang putung, yang berarti tidak gentar dengan apapun. Semua penghalang akan dimusnahkan. Suatu ketika Pandawa 5 mendapat perintah dari sang ayah, yakni membangun sebuah candi yang akan digunakan sebagai tempat pemujaan di dataran tinggi Dieng. Kelima saudara yang terdiri atas si sulung Puntadewa, Bima si kuat dan tegas, si tengah gagah perkasa Arjuna, serta si kembar Nakula dan Sadewa memiliki tekad baja untuk melaksanakan titah ayahanda mereka tersebut. Mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh melewati daerah yang tidak mudah, terjal, licin, dan hutan belantara yang belum terjamah manusia. Namun, sudah menjadi tekad Pandawa sehingga hal ini bukanlah suatu penghalang bagi mereka. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Bima berkata, "Wahai saudara-saudaraku, mohon berhentilah sejenak. Aku sudah tidak tahan," kata Bima dengan muka gugup seperti menahan sesuatu. Saudara Bima yang lain terlihat kebingungan. "Tidak tahan mengapa, adik Bima?" tanya Puntadewa menanyai dengan suara yang lembut dan berwibawa. "Kakang Bima, ada apa? Kau baik-baik saja kan?" tanya Arjuna menghampiri saudaranya yang berbadan tegap dan tinggi tersebut. "Shh, tenanglah saudaraku, aku baik-baik saja," balas Bima dengan memberi isyarat pada saudara-saudaranya. Nakula dan Sadewa yang juga bingung hanya saling bertatapan, tidak tahu harus berkata apa. Bima tersenyum kecut dan mengangkat tangannya sebagai tanda isyarat. Bima segera menghambur ke arah semak-semak dan berdiri di balik pohon. Tidak lama kemudian, terdengar suaranya dari balik pohon tersebut. "Ah, lega rasanya saudara-saudaraku, mari kita lanjutkan perjalanan," kata Bima dengan senyum lebar. Saudara-saudara Bima tersenyum melihat kelakuan Bima tersebut. Konon, air seni Bima tersebut menjelma menjadi aliran sungai yang cukup deras alirannya. Pada suatu hari, ada seorang gadis jelita penduduk desa tersebut sedang mencuci di sungai itu. Konon, namanya adalah Dewi Drupadi. Ia tampak sudah selesai mencuci baju di sungai itu. Cucian yang sudah bersih diletakkan di pinggir sungai, sedangkan Dewi Drupadi kembali ke sungai untuk mandi.
Ia mandi dengan sangat asyiknya. Ia berenang ke sana kemari menikmati kesejukan air dan keindahan pemandangan sambil sesekali bermain riak air sungai. Suara ketipak air yang dimainkan sang dewi itu celung pak celung 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 pak celung celung. Dari kejauhan, Bima mendengar suara ketipak air tersebut. Sementara saudara yang lain beristirahat di bawah pohon yang rindang. Bima mendengar harmonisasi suara indah yang diciptakan ketipak tersebut, bak alunan nada yang menawan. Bima mencari sumber suara yang menggelitik indera pendengarannya tersebut. Tidak sadar, ia telah agak jauh meninggalkan keempat saudaranya yang sedang beristirahat. Ia berjalan mengendap-endap mendekati sumber suara. Makin lama, makin dekat, dan makin jelas. Bima terkesiap dan terpana dengan pemandangan di depannya. Tampak olehnya sesosok gadis berraut menawan dan menoleh. Siapa gerangan perempuan yang cantik itu? Putri kayangankah? Gumam Bima. Cantik sekali sang anugerah Dewanata, lanjutnya. Sesekali Bima memukulkan tangan di kedua pipinya. Apakah aku sedang bermimpi? Tukasnya. Ah, tidak. Ini nyata, lanjutnya lagi. Sira ayu tenan, desisnya dalam kekaguman. Berkali-kali Bima mengucapkan kalimat itu sehingga suaranya terdengar oleh sang dewi yang masih asyik bermain ketipak air di sungai berair jernih itu. Siapa di sana? Siapa Kisanak? Siapa Kisanak? Tanya sang dewi mulai gusar dan berenang menjauh dari sosok Bima yang berjalan mendekatinya. Jangan coba-coba mengganggu saya. Beraninya Kisanak mengintip saya. Pergi, hardik Dewi Drupadi sambil terus berenang ke tengah sungai. Jangan takut Adinda, perkenalkanlah, aku Bima. Teriak Bima lantang berusaha mengejar sang dewi yang terlihat begitu gugup dan takut. Tolong, tolong, teriak sang dewi tidak menghiraukan teriakan Bima. Ia berteriak minta tolong sambil terus berenang ke tengah sungai. Tiba-tiba saja tubuhnya tenggelam. Rupanya tengah sungai itu dalam sekali. Hap, hap, tolong, teriak sang dewi yang mulai tenggelam. Sayup-sayup suara minta tolong dari Dewi Drupadi menghilang seiring tenggelamnya tubuhnya. Melihat kejadian itu, Bima segera menceburkan diri ke sungai, mencoba menolong sang dewi yang tenggelam. Namun, usaha Bima gagal. Duhai Adinda, di manakah engkau kini? Sira ayu, isak Bima menyesali perbuatannya. Ia terus menangis dan mendesiskan kata Sira ayu. Sejak saat itu, masyarakat di sekitar sungai menamai sungai tersebut Serayu. Serayu berasal dari desisan kata Bima, Sira ayu, yang bermakna kamu cantik.